Selamat pagi adik-adik. Bersyukur sekali karena pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk beribadah di sekolah minggu kita. Oleh sebab itu, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami ucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan fokuskan hati pikiran kami agar kami tertuju kepada Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, pada pagi hari ini di sini ada Koko Albert yang akan memimpin kalian semua, lalu ditemani dengan Fanny dan Kimi. Oke, mari kita menyanyikan lagu yang pertama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Ya, adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memberikan persembahan juga. Dan saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
pagi adik-adik, jumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah pertemukan kami melalui ibadah. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu, terutama di sekolah minggu kami. Berkati Lose yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Adik-adik, Lose saat ini mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang besar terhadap bangsa Israel. Ya, kita bersama-sama akan belajar dari kitab 1 Raja-Raja 18 ya. 1 Raja-Raja 18. Untuk itu sebelumnya ada video yang akan Lose bagikan buat adik-adik yang kita tonton bersama dengan adik-adik. Mari kita tonton sebelum Lose bercerita lebih jauh. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut. Katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami." Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang.
tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Bagaimana adik-adik ceritanya tadi? Seru bukan? Ya. Pada waktu itu, Samaria mengalami kekeringan. Dan Tuhan mengutus Nabi Elia untuk memperingatkan Raja Ahab. Ya, Raja Ahab itu raja yang percaya dan menyembah pada Baal, Allah selain Tuhan Allah. Ya, begitu. Jadi Nabi Elia memperingatkan supaya Raja Baal kembali menyembah Allah, kembali takut akan Allah. Nah, di dalam cerita tadi ya, kemudian mereka mengadakan semacam perlombaan gitu, dan siapa yang memenangkan perlombaan itu, Allah siapa yang menjawab doa mereka, itu yang akan disembah oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Kemudian para Baal, nabi-nabi Baal dikumpulkan oleh Nabi Elia. Mereka semua banyak nabi-nabi Baal di situ, dan mereka melakukan mujizat-mujizat, melakukan ritual, melakukan ibadahnya mereka untuk menyembah Baal itu. Tetapi tidak satu Baal pun yang menjawab doa-doa mereka. Tetapi Tuhan Allah menjawab doa Elia. Ya, walaupun Nabi Elia melakukan persembahannya itu diguyur pakai air, seharusnya kan tidak mungkin terbakar, air tidak bisa terbakar ya. Tetapi Tuhan Allah bisa melakukan itu karena Tuhan Allah berkenan akan persembahan Nabi Elia, dan Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar-benar, Allah yang harus kita sembah ya. Jadi bukan Baal, tetapi Tuhan Allah yang menjawab doa-doa. Demikian juga adik-adik, doa-doa kita juga
yang kita naikkan sama Tuhan, itu Tuhan pasti jawab ya. Pasti jawab menurut sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan ya. Maka dari itu kita harus mempercayai Tuhan Allah ya, mempercayai Tuhan Allah. Dia adalah benar-benar Allah yang sanggup menjawab setiap doa kita, yang sanggup melakukan perbuatan besar ya. Nah, dan kita juga harus berani menceritakan perbuatan Allah yang besar itu kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahwa Tuhan Allah itu memang hidup, Allah yang hidup, Allah yang selalu memberkati kita, selalu melindungi kita, menjagai kita ya. Itu kita harus percaya kalau kita sudah berdoa, Tuhan jagai aku waktu saat ini sedang takut ya, misalkan seperti itu. Nah, kita harus percaya kalau Tuhan itu sudah menjagai kita ya. Kalau kita sudah berdoa, berarti kita harus percaya bahwa Tuhan itu sudah menjagai kita, menolong kita ya. Demikian adik-adik cerita pada minggu hari ini, dan Lose akan memberikan ayat hafalan yang kita ambil dari Mazmur 23 ayat 5. Mazmur 23 ayat 5, yaitu Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah ya. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah ya. Itu adik-adik ayat hafalan kita ya. Mari kita bersama-sama menutup cerita firman Tuhan kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita pada minggu hari ini. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh senantiasa percaya dan berharap penuh akan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar, yang mulia. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati Lose, sehingga kami boleh semakin taat dan percaya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang adik-adik. Bye-bye. Tuhan memberkati.